naon mikiran mah ari dahar mah teu dipikiran jas sorangan bae. Ari ieu mah duaan mah nya poho kabehan. Itu. Tapi menurut akal kita tidak mungkin. Tapi kalau menurut Allah mah mungkin. Ataupun dipohokeun ge ku Allah. Gitu. Pokokna mah eta mah anugerah bela. Ya, rezeki beta mah. Lah, eta nyaho bae kanu sedep mah. Subscribe Abah channel. Sekarang. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Faqala ta'ala fi ayatihil karimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alu bi adzabikum in syakartum wa amantum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Hadratal mukarramin, hadirin jamaah taklim musholah at-tahiriyah, para sepuh, para asatid, para hujaz, para bapak dan para pemuda dari berbagai majlis dan musholah serta masjid, khususnya pengurus musholah Al-Mukarram Bapak Ustadz Ahmad Asrawi beserta jajaran, muratibil acara, para kesepuhan terutama Bapak Encep Wahyu dan seluruh hadirin yang hadir yang semuanya selalu diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah karena begitu banyak kenikmatan yang terus dicurahkan kepada kita hingga kita bisa melakukan berbagai aktivitas baik di siang hari bahkan sampai malam ini di tengah-tengah rasa capek, lelah, letih, namun tidak menjadi hambatan untuk tetap melangkah ke majlis talim. Tentunya ini harapan kita, moga-moga menjadi rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Kangjeng Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, kita semua umat yang selalu mengharapkan, merindukan, bahkan menantikan kelak syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kembali malam ini kita membuka Fathul Qorib fikih, yaitu di halaman 173.
Kita buka halaman 173. Kemarin kita sudah buka tentang puasa, hukum puasa. Dan kali ini kita akan membahas yaitu yang membatalkan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal zalali wal ikram. Allahumma aftah lana bifutuhil arifin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, kemarin kita membahas fardu di dalam melaksanakan ibadah puasa, yaitu ada 4. Yang sudah dibahas 2 lagi barusan kita baca, dan mari kita simak untuk menyambungkan daripada fardunya puasa. Karena puasa itu sederajat dengan sholat, dengan zakat, dengan ibadah haji, dengan syahadat, karena kelima-limanya adalah rukun di dalam agama Islam. Makanya kalau kita betul-betul merasa Islam, kerjakan rukun-rukunnya, kecuali rukun yang kelima yang memenuhi persyaratan. Tidak semua orang mencukupi persyaratan. Tapi kalau kayak puasa, sholat, zakat, walaupun zakatnya zakat fitrah, itu kan setahun sekali. Puasa setahun sekali, zakat setahun sekali. Bahkan ibadah haji mah seumur hidup hanya satu kali. Sementara sholat dan syahadat setiap saat. Duhur, asar, berapa jam bedanya? Maghrib, kemudian isya, subuh, ketemu lagi, duhur lagi. Begitu cepat waktu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, al-mu'minu himatuhu bis sholati was saumi wal ibadati, wal munafiku himatuhu pit to'ami wasyarobi kalbahimati. Ini luar biasa. Bahwa kata Nabi, orang mukmin itu punya tujuan dalam hidupnya. Salah kalau orang hidup nggak punya tujuan. Tujuan yang pertama adalah pisolati. Ketika dia paham tentang Islam, maka dia mengerjakan sholat. Saat ini kita habis sholat isya, udah niat di hatinya nanti bangun tidur kalau masih panjang umur mau sholat subuh. Begitu beres sholat subuh, udah hadir di hatinya kalau Allah takdirkan ketemu dohor, mau sholat dohor. Begitu sholat dohor, udah langsung kontak di hatinya kalau Allah sampaikan umurnya sampai asar, sampai maghrib, sampai isya lagi, maka itu sholat-sholat yang waktunya belum datang, dia sudah meniatkan di hatinya mau mengerjakan sholat. Jadi udah ada di mekanismenya gitu, udah diprogram, ya. Sebagaimana orang-orang yang punya program dalam urusan dunia, udah ada jadwalnya, sama. Begitu juga puasa, kata Nabi, himatuhu pisyam, ada tujuan bahwa kelak kalau Allah berikan panjang umur, ketemu Ramadan mau puasa. Wal ibadati, serta niat di hatinya, selama diberikan sehat, selama diberikan umur panjang, maka dia akan mengerjakan atas nama ibadah. Itu tidak perlu diomongin, tapi himatuhu di hati kita. Sekarang malam Kemis, udah niat, Kemis besok. Kalau nggak ada halangan panjang umur tetap mau ngaji. Seperti itu.
Walaupun nggak diomongin, tapi di hatinya udah ada mekanismenya, udah ada schedule-nya, seperti itu. Ya. Itu adalah tanda-tanda keimanan kata Nabi. Nah, bagaimana sebaliknya? Wal munafiku himatuhu pitto'am. Kalau orang-orang munafik tidak ada niatan hatinya untuk sholat, untuk puasa, untuk ibadah, tapi orang munafik cita-citanya hanya dua, hanya tiga kata Nabi. Hiji kekenyo, pen pitoang. Hiji orang munafik mah nu aya dina pikirana kekenyo, pertelihan bae. Tuh, makana geus ngomong penting ya, besok makan apa ini? Terus besoknya juga belum nyampe, programnya udah dipikirkan sekarang. Ya. Terus wasyarobi, yang ada di otaknya adalah tentang minuman. Tuh. Kalbahi mati persis seperti bahimah. Di pikiran coba ku urang, kok Kangjeng Nabi ngomongkeun manusia munafik doang embe, doang sapi, atuh ja bener sapi mah teu mikiran salat, teu mikiran puasa, teu mikiran akhirat, tapi sapi mah kumaha carana beteungna sebeuh. Makanya disebut hardolin, dahar modal. Maka siapa saja yang kerjaannya cuma 3, dahar modal ulin, teu jauh beda jeung embe. Tapi lumayan be jeung engke bulan haji. Jeung engke bulan haji. Makana di dieu lah sok ngararomong we ta jelema ka kula. Ieu Kyai Herudin mah galak ngomongkeun jelema bae. Atuh heulah emang aing ngelpeuting ngomongkeun jelema. Biar aku ngomongkeun monyet. Atuh janu ngajina ge jelema ieu. Ari ieu mah urang ngomong teh lain ku hewa. Iya hewa-hewa kunaon jing cenah ustad mah hewa kana teu lok salat. Neuk non hewa-hewa aing merugi teu untung teu. Mun hewa mah moal ngajar. Bener teu? Ieu tandana urang diondang ku pengurus musola, datang bari jeung rada asup angin datang bae. Bari jeung rit hulu saeutik mah datang bae. Tandana urang perhatian ka masyarakat, ngan masyarakat mah tolol. Atuh jak ku aing diondang ka imah aing ara reueuh teu rek ngaji. Ku ari aing nu datang ka musola ka masjid tetep be eueuh. Kan blon eta ngaranna. Baheula eueuh ngaji kos kieu. Kabeh masyarakat datang ka imah kiai. Baheula atuh jeung kuari mah kiai nu ngaprak atuh. Baheula mah urang masyarakat anu ngaprak obor-oboran ka imah kiai. Kuari mah ngeleh kiaina. Geus pan katibalik ngaranna ge dunia terbalik. Bareto masyarakat ka imah kiai, kuari kiai ngamen aprak-aprakan. Atuh geus lah bahasa itu nama ngamen bela intina mah. Ulah ditolak, ulah hewa, ulah tersinggung mun kula ngomong ulama kiai kuring ngamen atuh heulah nu ceramah ge ngamen sarua bae. Tah, paham meureun janu ngamen ge ngaharepkeun sesuatu. Tah. Oh eta aduh insyaallah nya geus poe mah kitu betah. Bahwasana urang teh jangan sampai menjadi himatuhu fitoam wasyarab kal bahimah. Jangan sampai kita menjadi golongan-golongan munafik. Munafik mati itu nyatu, hees, nginum bae, modal ulin, ngagedekeun awak doang. Tapi lumayan jeung lebaran haji. Siapkeun ka padieu. Ya, nah kita akan membahas pardunya puasa. Kemarin niat, ya niat mah udah pasti. Malam-malam kita besok mau puasa udah nawaitu
somagodin, udah pasti, ya. Kemudian yang kedua imsak adalah nahan dari makan, nahan dari minum, nahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang ketiga aljima'u amidan, yaitu menahan agar tidak terjadi senggama. Kalau nggak disengaja mah makan, minum, jima, lupa, itu mah tidak batal. Ya, dua-duanya tidak batal. Kalau betul suaminya lupa, istrinya juga lupa. Ayat teh nu kejadian gitu. Kapadil lalakina poho awewena poho bulan puasa. Ayat teh. Tah, seandainya ada nggak batal kata ulama. Kumaha lamun keur tengah-tengah ingat cek pamajikan kak puasa. Kumaha ieu eureunana. Cek salakina dicomot dia kuai. Atawa lalakina nu sadar. Cek lalakina mah poho kunaon Pak puasa. Geus santai ieu. Ih, ngeunah bae dicakar dia kuai. Aduh, bahaya ya. Jadi kalau orang makan, minum, udah ditelen nih 2 piring malah mah. Lupa, bener-bener lupa. Atuh nggak apa-apa. Puasa mah terus berjalan. Tidak usah nambah kopi. Karena itu mah anugerah ilahi. Anggap saja itu anugerah. Ngekek bedel habis. Tapi kalau dia ingat sadar di mulut lagi digunyah, cek kapadil, poho. Tapi kerkekenyo lah poho macak ustad kenaon diteleng bae. Aduh, itu mah lain halnya. Kalau lagi ingat puasa digunyah ditelen batal. Itu ya, atau itu memerentinya popohan. Ya, jadi intinya orang lupa mah tidak ada masalah ya. Kalau dia misalnya nasian fal akli nasian. Jadi kalau memang dia itu lupa, maka hukumnya sama dengan makan, dengan jima, dengan minum, dengan ngopi, dengan merokok yang aturan batal, jadi nggak batal karena lupa. Warabi'u ta'amadul qoi. Yang keempat ini fardu di dalam puasa, usahakan jaga dengan sekuat mungkin agar tidak terjadi muntah. Sebab kalau muntahnya ada unsur kesengajaan maka batal. Tapi kalau tidak maka tidak batal puasanya. Karena puasa kalau muntah sengaja mah batal. Naik mobil enggak, kalau muntah naik mobil misalnya itu tidak termasuk tidak disengaja, kecuali dia sengaja enggak mau kemana-mana pengen muntah naik mobil. Aing mayang utah ya kumaha carana. Oh inget manehna mun naik mobil sok utah, akhirnya mainnya naik mobil orang hayang utah doang. Aduh bahaya. Atau nyolokan sungut, pura-pura asup angin. Horeng mah hayang ngopi supaya cek pamajikan teh. Waduh, Pak, buka bengeus. Sup angin eta mah dikerok, tapi meme dikerok ngopi heula. Itu. Ya. Jadi itu diantaranya fardu. Kalau salah satu tidak ada di antara 4 maka puasanya batal. Kalau dilanggar aja satu, karena fardu itu pengukuh, penguat, gitu ya. Semua ibaratnya tiang. Nah, musola ini tuh, ini jangan dilihat tiangnya, tapi lihat kekuatannya. Bukan sembarangan ini tiang. Makanya kalau taraweh bulan Ramadan setelah 7 hari patokannya tiang. Jadi dalil ini tiang. Pokoknya mah nu dihareupeun nu dibeureun tiang mah geus teh mah pokona mah uka-uka beh. Yang di belakang tiang mah naon sebabna patokanna anu bertahan sampai ke malam akhir adalah batas ti. Nah, saya tak kitu bae. Makanya ulah jauh-jauh tina tiang deal.
Sebab ia bakal jadi saksi. Bakal jadi saksi di yaumul kiamah. Cek tihang setan mah entu sampai malam katilu doang. Itu. Nah, sekarang walladzi yuftiru bihi shaim asyratu asya'a. Nah, hal yang membatalkan puasa 10. Jadi jauhi 10 perkara ketika kita sedang puasa. Pan urang ari nyaho ilmuna mah nyaho bisa imsak dari 10 perkara, ya. Ahaduha wasaniha, yang pertama dan yang kedua digabung. Kenapa digabung? Hayang geura anggeus. Yang pertama dan yang kedua yang membatalkan puasa itu adalah benda yang secara sengaja. Benda itu apa? Kejo, benda kopi, benda rokok, lauk asin, benda pokoknya masuk ke rongga mulut yang terbuka atau ke rongga badan yang terbuka atau tidak terbuka dimasukin. Nah, maka tidak terbuka misalnya benda masuk ke kepala lewat luka di kepala. Kan kepala kita nggak ada lubangnya, tapi ada cucuk jatuh, plek, patah di atas daging atau di atas kepala, lalu masuk. Nah, itu misalnya kalau ada unsur kesengajaan maka batal. Kalau tidak maka nah. Jadi intinya mah yang rongga terbuka ini yang mutlak batalnya. Hidung kan ada lubangnya, mulut ada lubangnya, telinga ada lubangnya, kemudian pantat dan seterusnya itu udah ada lubangnya. Matakan ada orang dikatakan ketika dia berenang kentut di dalam air termasuk batal. Kunaon sebabna asup cairna kajar. Atau orang lagi nyilem di dalam air, minum cekap padil, culap-culap. Sasaheui. Enggak ada orang, sepi, lep bae mah. Kanyaon meunang meureun 2 botol mah kakarak muncul, cek mana seger. Atuh kumata seger, minum 2 botol di jero cai. Atuh tenang-tenang bae kepadil mah puasa bae pokona mah. KBG percaya unung adalah ya ununya. Tapi cek malaikat bohong dia dia. Mis ditulis koin. Aduh. Ya, jadi kalau ada lobang-lobang di badan, kemasukan benda. Kalau mulut kan makan, minum, itu ya akan membatalkan terhadap puasa. Ya. Nah, kemudian tidak terbuka itu tadi misalnya benda masuk ke kepala lewat luka di kepala. Duri, ada duri masuk kepala, ya. Wal muradu imsaku shaim an wusuli ainin ila mayusama. Jawaban yang dimaksud adalah orang yang berpuasa harus menahan diri dari masuknya sesuatu ke sesuatu yang disebut rongga. Rongga ini kan salurannya semua ke rongga, telinga ke rongga nyalur, hidung ke rongga, ya, kemudian mata juga ke rongga. Semua yang ada di kepala ini sumbernya masuk ke rongga. Yang dari hidung aja bisa ke rongga, yang dari telinga nyambungnya ke rongga. Ya, maka itu lubang-lubang yang ada di kepala intinya salurannya adalah rongga. Dan kalau masuk benda sesuatu dengan sengaja tentunya, maka ini dinyatakan puasanya batal. Wasalisu al-uqnatu fi ihdas sabilain wahiya dawaun yuhqanu bihil maridu fi kubulin au duburil mu'abbari anhuma fil matni bisabilaini. Yang ketiga yang membatalkan puasa, memasukkan obat lewat lubang kemaluan. Dubur, kubul sama ya, ada obat dimasukkan ke lubang kemaluan. Baik depan maupun belakang, kubul, dubur. Di dalam kitab matan, kata kemaluan depan dan belakang diungkapkan dengan kata 2 jalan. Maka dalam bahasa Arab mah sabilain, bahasa yang enak. Tapi
enak juga bagi yang paham. Kalau yang tidak paham, kudu dijelaskan. Naon sih sabilayan? 2 jalan. Nanya kene be, 2 jalan naon sih? Karak dijawab ku kepadil, bool. Dengar kene, Pak. Tah, jadi lubang di bawah kemaluan dan tetangganya jika dimasukkan obat baik berupa pel maupun berupa cairan, baik yang disemprotkan atau yang berupa itu kapsul, maka ini dianggap 2 lubang atau 2 jalan sehingga mengakibatkan pembatalan terhadap puasa. Ya. Warabi'u al-qaw amdan. Yang keempat, sengaja muntah. Kalau tadi tidak sengaja maka tidak tapi kalau muntahnya disengaja, itulah yang membatalkan. Ya, jika disengaja, maka tidak batal kalau misalnya tidak disengaja, gitu. Yang kelima, wal khamisul wat'u amdan fil farji fala yubtiru shaimu bil jima'i nasian kama sabaqo. Diulang lagi. Yang kelima, yang membatalkan puasa sengaja senggama pada alat kelamin, pokoknya jima lah, yaitu bulan puasa siang hari sengaja. Nah, diulang lagi supaya kita paham. Jika senggama karena lupa, maka tidak batal puasanya seperti keterangan di atas tadi. Tuh, selalu diingatkan. Kalau memang lupa, tapi pan orang mikiran bae nu ieu ye. Mikiran bae. Naon mikiran mah ari dahar mah teu dipikiran ja sorangan bae. Ari ieu mah duaan mah nya poho kabehan. Itu. Tapi menurut akal kita tidak mungkin. Tapi kalau menurut Allah mah mung ataupun dipohokeun ge ku Allah. Gitu. Pokokna mah eta mah anugerah bae lah. Ya, rezeki beta mah. Lah, eta nyaho bae kanu sedep mah. Kemudian yang keenam, wasadisul inzalu wa huwa khurujul mani an mubasyaratin bila jima'in muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi au ghairu muharramin ka ikhrajihi biyadi liajwazitihi au jarriyatihi. Yang keenam, yang membatalkan puasa keluar sperma, keluar air karena sentuhan kulit tanpa senggama atau karena melihat gambar orang yang cantik. Cek Padil, mantep ieu mah cenah gambar karak ngadeuleu bae geus muncrat ye. Tah, keluar karena ada sebab ya. Sebabnya tadi di sini ada sentuhan. Iya, mungkin terlalu dalam hayalannya sehingga terjadi keluar spermanya. Ini batal kalau ada sebab, ya. Kemudian baik hal itu haram hukumnya atau tidak haram hukumnya, tetap saja. Maksudnya baik bergesekan dengan orang lain maupun bergesekan dengan istri sama saja, ada unsur sengaja, ya. Cuman tidak bayar dam itu mah. Gitu. Karena cuman keluar mani. Haram seperti keluarnya sperma karena onani. Tah, onani, ya. Onani tea kapadil bising teu ngerti ya. Onani tea make sabun. Atawa teu make sabun, nyekelan ngocok barang sorangan. Geus kitu betah paham lah. Atuh tambah lebih paham, ya. Yang tidak haram contohnya mengeluarkan sperma karena dionani istri, sanajan eta istri tetap batal. Tuh. Iya. Atau hamba sahaya perempuan, amatnya dia, budaknya dia, tetap kalau lagi kondisi puasa mah batal lantaran keluarnya karena melalui sengaja dipegang. Begitu.
Beda halnya dengan orang yang mimpi. Kalau mimpi mah alami, itu mah tidak ada kesengajaan. Nah, tetap itu mah nggak batal. Ya. Keluarnya sperma karena sentuhan kulit ini mengecualikan keluarnya sperma tanpa sentuhan kulit. Misalnya ada di sini dijelaskan. Ya. Maka puasanya tidak batal dengan kesepakatan ijma ulama. Jadi siapa saja orang tidur, mimpi keluar air mani, maka buru-buru mandi. Ya, mandi tapi lanjut puasanya karena puasanya tidak batal. Itu, ya. Wasabi'u ila akhiril usrati, disingkat ini mah. Dari 7 sampai 10. Tadi 1 dengan 2 digabung. Sekarang 7, 8, 9, 10. Ira akhir usroti. Ya, yang ketujuh haid. Di sini mah diperinci. Kalau orang sedang puasa wanita, tiba-tiba keluar darah haid, maka walaupun 10 menit lagi waktu buka, 10 menit lagi waktu maghrib, tetap puasanya batal. Tuh, ya. Bagaimana kalau batal? Dahar. Ulah istilahna lah puasa ben najan keluar ketiga lumayan. Ulah lumayan nyatu nu gede. Sebab haram kalau ada etikat berniat untuk melanjutkan puasa karena kotor. Orang yang ibadah mah harus dalam keadaan suci. Allah tidak suka dengan kotor, ya. Kemudian yang ke-8 nifas. Nifas itu misalnya dia udah melahirkan, udah 40 hari, udah mandi, menganggap darahnya sudah berhenti. Ternyata besoknya pas dia puasa keluar lagi darah nifas yang tersisa, maka tetap batal puasanya dan haram melanjutkan puasa atau sholat karena sholat puasa harus dalam keadaan suci. Yang ke-9 wal junun. Tahu nggak junun? Nah. Yang ke-9 adalah gila. Tages sarua ye gila eta batal puasana. Mun ogah puasa mendingan gila. Aing macana keur puasa yang edan ya. Kunaon jeung keur puasa yang edan supaya ngopi. Aduh, orang gila batal. Orang ayan sama. Karena intinya gila atau ayan adalah izalatul akli, keluarnya akal. Itu, ya. Kemudian yang terakhir waridatu adalah yang ke-10 murtad. Murtad mah nggak bisa diprediksi. Ya, supaya kita kenapa dinyatakan oleh ulama yang ke-10 murtad? Maksudnya masing-masing kita supaya menjauhi dari perkara Tapi untuk mengetahui seseorang itu murtad dalam keadaan puasa, kita nggak tahu kecuali ada ucapan dan perilaku yang kesaksian oleh kita. Si anu ngomong anu, kita tahu bahwa ngomong begitu menjadikan sebab murtad, bisa dihukumin itu murtad. Kalau orang murtad, batal semua. Wudunya batal, sholatnya batal, puasanya batal. Bahkan agamanya juga batal. Karena murtad mengeluarkan Islam. Dan ketika orang itu murtad, berhenti semua. Ibadah hajinya berhenti. Pahala sodakoh yang dulu-dulu berhenti. Sholatnya berhenti. Maksudnya kenapa berhenti? Nunggu apakah dia balik lagi ke Islam atau tidak. Kalau dia balik lagi ke Islam, maka nyambung lagi pahala yang dulu. Kalau dia tidak balik lagi, udah hancur semuanya. Ibarat jembatan rubuh. Kalau memang dia belum dibangun, tak ada seorang pun yang bisa lewat ke sana. Begitu sudah dibangun, lewat lagi bisa, nyambung lagi amalnya. Seperti itu. Ya. Nah, inilah hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya nanti kita akan membahas kesunahan puasa. Iya, karena di dalam ibadah itu ada fardu, pasti ada sunnah. Dan kita tahu sunnah merupakan sebuah keuntungan.
keuntungan. Insyaallah akan dibahas pada malam taklim berikutnya. Mudah-mudahan Allah masih memberikan sehat panjang umur. Hadanallah wa iyyakum azmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.